Ternyata trading sebersiko ini ya. Duh, grafik menurun, utang banyak, cicilan menumpuk. Duh, capek banget, gimana ya? Duh, aku kayaknya nggak punya cara buat nyelesainnya. Apa aku loncat aja nggak ya? Loncat nggak ya? Kamu siapa? Hai, aku Awal dari tim SOS yang akan membantu masalahmu. Aku nggak yakin kamu sendiri. Kamu bisa bantu aku? Siapa bilang aku sendiri? Hai, aku Nopi. Aku akan bantu kamu buat ngejelasin tentang etika investor dan lembaga pengawas di pasar modal. Hai, kenalin, aku Rasma. Kamu nggak usah takut, karena kali ini aku bakal jelasin mengenai praktek terlarang SOS. Kenalin aku Bar, biar kamu makin yakin, aku akan kasih tahu kamu etika profesi pasar modal. Banyak beberapa investor bingung dalam memilih saham syariah. Walaupun produk di pasar modal syariah itu sudah saham syariah, namun investor masih bingung apakah saham syariah tersebut sesuai dengan ketentuan prinsip syariah atau belum. Jadi, maka dari itu, anggota Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan anggota Bursa Efek menciptakan sistem layanan SOTS atau Syariah Online Trading System yang diversifikasi oleh DSN MUI untuk direview setiap 3 tahun sekali. Ada beberapa layanan fitur SOTS. Yang pertama, layanan fitur SOTS hanya dapat digunakan untuk transaksi saham syariah. Saham syariah yang dimaksud adalah saham yang konstituen dengan indeks saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu dari daftar JII, ISI, JII 70, dan IDX MES BUMN 17. SOTS akan otomatis menyesuaikan saham syariah apabila direview secara berkala oleh OJK. Pelayanan fitur SOTS yang kedua itu hanya dapat dilakukan secara tunai atau cash basis, yang dimana SOTS akan otomatis menolak jika akun rekening RDN investor tidak mencukupi untuk membeli saham syariah. Fitur layanan SOTS yang ketiga tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki atau short selling, yang dimana dalam prinsip syariah kita tidak boleh menjual barang yang belum jadi milik kita. Jadi dalam SOTS itu sudah pasti dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah. Ini merupakan daftar perusahaan sekuritas yang memakai fitur layanan SOTS. Kami memilih salah satu dari aplikasi di atas, yaitu Indo Premier atau iPod. Dalam aplikasi iPod yang menggunakan layanan SOTS terdapat 2 screening SOTS. Screening SOTS yang pertama yaitu business screening. Business screening adalah sistem yang memfilter saham berdasarkan keanggotaan indeks yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam langkah membuka fitur business screening dalam iPod sangat mudah. Yang pertama, klik buka aplikasi iPod dengan catatan kamu sudah daftar dalam akun syariah. Kedua, pilih menu market pada bagian bawah. Ketiga, pilih menu screener untuk melakukan penyaringan saham. Keempat, pilih business screening untuk memfilter berdasarkan indeks atau kelompok saham. Kelima, pilih indeks yang diinginkan seperti berikut ini. Screening SOTS yang kedua yaitu Financial Screening.
Financial screening dalam aplikasi iPod adalah fitur untuk menyaring saham berdasarkan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Untuk melihatnya, kita buka untuk menu pilihan screener, lalu pilih Financial Screener. Selanjutnya, pilih filter fundamental, lalu atur sesuai kriteria filter investasimu. Berikut contoh kriterianya. Lalu, ini hasil screening yang sudah kalian gunakan. Nah, tadi udah dijelasin kalau dalam SOTS melarang yang namanya margin trading. Jadi, apa sih alasannya? Secara sederhana, margin trading itu adalah modal investor ditambah dengan pinjaman dana berbasis bunga oleh broker. Dari sini kamu harusnya udah paham, status bunga itu dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai riba. Tapi, kalau gitu, anak kecil juga paham, Bang. nah gini, Islam itu melarang sesuatu pasti ada mudaratnya. Contohnya nih, kamu punya 1 juta di RDN kamu. Biasanya dana pinjaman dari broker bisa mencapai 1:10. Jadi anggap aja kamu dikasih pinjaman 10 juta. Akhirnya kamu punya RDN 11 juta. Bayangin, kalau kamu melakukan trading dengan 11 juta, harga sahamnya lagi untung 10%, maka kamu akan memperoleh Rp1.100.000. Tapi bayangin, kalau kamu ruginya 10% juga, kamu juga rugi 1.100.000. Dan itu sudah berada di bawah modal awal kamu. Lalu bagaimana caranya kamu mengembalikan uang pinjaman plus dengan bunganya? Sedangkan posisi kamu pada saat itu lagi minus. Tentunya ini sangat berisiko. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang dalam SOTS adalah short selling. Dilarang karena menjual barang yang bukan pemiliknya sendiri, atau dalam kaidah Islam disebut bai al-makhdum. Biar lebih jelas, ini mekanismenya. Jadi yang terlibat dalam short selling itu ada investor yang melakukan short selling, biar lebih mudah kita sebut aja namanya in-short, dan sekuritas atau broker. Langkah pertama, in-short mengetahui bahwa saham BCA di kemudian hari akan turun.